Hari-hari di kota tidak lagi terasa sedingin dulu. Seiring berjalannya waktu, sosok Mas Erik yang tadinya kulihat hanya sebagai bos yang irit bicara, perlahan mulai mengisi ruang-ruang kosong di hatiku. Kami tidak pernah secara resmi menyatakan apapun, namun percakapan kecil di sela-sela kesibukan warung soto mulai mengikis jarak yang ada. Saat warung mulai sepi dan pelanggan tinggal 1-2, Mas Erik sering duduk di kursi kecil dekat bak cuci piring. Ia tidak membantuku mencuci, tapi kehadirannya di sana memperhatikanku bekerja, memberiku rasa aman yang belum pernah kurasakan sebelumnya. "Kamu asalnya dari desa mana, Sari?" tanyanya suatu sore. "Dari desa Karangjati, Mas. Lumayan jauh dari sini." "Oh, Karangjati." Mas Erik mengangguk, matanya menatap kejauhan seolah sedang memutar memori lama. "Aku pernah lewat situ waktu kecil. Sawahnya luas sekali." Aku tersenyum tipis. Tanganku masih bergelut dengan sabun. "Iya, Mas. Sawahnya luas. Tapi aku jarang bisa main ke sana. Sejak kecil, aku lebih banyak di rumah, kerjaan rumah nggak pernah habis." Aku menjawab dengan hati-hati. Aku belum sanggup menceritakan bahwa di rumah itu, aku hanyalah seorang budak yang dikutuk ibunya sendiri. Namun Mas Erik selalu mendengarkan dengan serius, seolah setiap remeh-temeh ceritaku adalah informasi paling penting di dunia. Perhatiannya mulai mewujud dalam hal-hal kecil. Segelas teh hangat yang tiba-tiba ada di dekat meja kerjaku, atau porsi makan malam yang sengaja ia buat lebih banyak saat aku bersiap pulang larut malam. Mas Erik tidak menggunakan kata-kata manis, tapi tindakannya bicara lebih keras dari apapun. Hingga suatu pagi, sebuah kejutan kecil menungguku di depan pintu kos. Aku baru saja keluar, siap berangkat ke toko ATK, ketika kulihat sosok lelaki duduk tenang di atas motor butut biru tuanya tepat di depan gerbang. "Mas Erik?" seruku tak percaya. Mas Erik menoleh, wajahnya tetap datar seperti biasa. Ia mengangguk singkat. "Ayo, ku antar." Aku mematung, bingung. "Loh, gak usah Mas, aku bisa jalan kaki atau naik angkot, nanti Mas repot." Mas Erik tidak menjawab panjang, ia hanya menapuk-napuk jok belakang motornya. "Ayo, nanti terlambat." Aku tersipu, menunduk untuk menyembunyikan pipiku yang memanas. Akhirnya aku melangkah mendekat. "Mas, motornya ini apa nggak apa-apa?" Mas Erik melirik motor tuanya, lalu sudut bibirnya terangkat tipis. "Iya, aku tahu motor ini butut, tapi masih bisa jalan untuk mengantarmu." Aku tak kuasa menahan tertawa kecil. Kecanggunganku mencair. Aku naik ke jok belakang, memegang tas kainku erat-erat. Motor itu meraung pelan, membawa kami membelah jalanan kota yang mulai ramai. "Pegangan saja, biar nggak jatuh," ucapnya datar. Dengan ragu, aku memegang bagian belakang jok motor. Debar jantungku terasa lebih bising daripada suara mesin motor ini. Saat kami sampai di depan toko ATK, Mas Erik tidak langsung pergi. Ia terdiam sejenak menggenggam setang motornya erat-erat, seolah sedang mengumpulkan nyawa. "Minggu depan, keluargaku ada acara kecil. Kalau kamu nggak sibuk, ikutlah," ucapnya tanpa menoleh. Jantungku seakan berhenti berdetak sesaat. "Ikut ke acara keluarga Mas Erik?" Mas Erik mengangguk singkat. "Iya, hanya kumpul keluarga. Aku pikir kamu bisa sekalian kenalan, biar kamu juga nggak selalu sendiri di kota ini." Hari Minggu itu tiba dengan rasa cemas yang luar biasa. Sepanjang perjalanan di atas motor biru tua itu, aku hanya bisa berdoa agar tidak salah bicara. Aku, gadis desa yang terusir, akan bertemu dengan keluarga lelaki yang selama ini melindungiku. Motor berhenti di depan sebuah rumah sederhana dengan halaman luas yang asri. Ada beberapa pot tanaman tertata seadanya, dan jemuran pakaian di samping rumah memberikan kesan hangat yang tidak pernah kupunya di rumah kayu ibu. Saat kami masuk, seorang lelaki parubaya mengenakan koko dan sarung menyambut kami. Di sampingnya, seorang perempuan setengah baya membawa baki berisi kue-kue basah. "Mas Erik datang," sapa ibunya, matanya dengan cepat beralih kepadaku. Dua anak muda, Rani dan Bayu, muncul dari dalam rumah. Wajah mereka tampak sedikit canggung, namun tidak ada tatapan benci di sana. "Ini keluargaku," kata Mas Erik mengenalkan mereka satu persatu. Aku menunduk hormat, mencoba tersenyum meski bibirku kaku. "Assalamualaikum Pak, Bu, saya Sari." "Waalaikumsalam, silahkan masuk nak," jawab bapaknya ramah, meski suaranya terdengar sedikit tertahan. Suasana di dalam rumah terasa hangat. Ibunda Mas Erik sibuk menyuguhkan teh dan kue basah buatannya. Aku duduk di kursi kayu panjang, meremas tas kecilku. Meski ada ketegangan halus yang aku rasakan, mungkin karena aku merasa tak pantas berada di sini, tapi sambutan mereka tetap baik. "Kamu dari mana, Sari? Katanya kamu kerja di warung sotonya Erik ya?" tanya bapaknya Mas Erik. "Iya Pak, saya dari Karangjati. Sambil kerja di warung sotonya Mas Erik, saya juga menabung karena ingin kuliah," jawabku jujur.
Mata ibunda Mas Erik melembut seketika. Ya Allah, semoga lancar nak. Orang rajin kayak kamu pasti dimudahkan rezekinya. Mendengar itu, hatiku terasa sangat lega. Selama ini satu-satunya orang tua yang kukenal hanya menyebutku beban sial dan perusak hidup. Mendengar doa tulus dari seorang ibu adalah kemewahan yang membuat mataku memanas. Mas Erik duduk di sampingku dengan tenang. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap kali keluarganya tampak bingung atau salah bicara, ia akan menyela dengan tenang untuk mengganti topik. Ia melindungiku, bahkan di rumahnya sendiri. Tiba-tiba, di tengah percakapan tentang sawah dan jualan kue, Mas Erik berdiri. Semua mata tertuju padanya. Ia menatap bapak, ibu dan adik-adiknya bergantian, sebelum akhirnya tatapannya jatuh padaku. Sari, aku mau bilang sesuatu. Ucapnya suaranya lebih berat dari biasanya. Aku mendongak, bingung. Iya mas? Mas Erik menarik nafas panjang. Tangannya merobos saku celana dan mengeluarkan kotak kayu kecil sederhana. Bukan kotak perhiasan mewah dari toko, tapi kotak yang tampak diukir sendiri dengan tangan. Di dalamnya, sebuah cincin perak polos berkilau tertimpa cahaya lampu ruang tamu. Aku menutup mulut dengan kedua tangan. Nafas telanjarku tertahan di kerongkongan. Sejak pertama kali kamu datang ke warung sotoku, aku lihat semangatmu, ketulusanmu, dan kerja kerasmu. Kamu tidak pernah mengeluh meski hidupmu berat. Aku kagum, Sari. Dan aku sadar, aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku. Mas Erik menatapku lurus. Matanya yang biasanya datar, kini penuh dengan kejujuran yang menghujam jantungku. Maukah kamu menikah denganku? Keheningan menyelimuti ruangan. Aku bisa merasakan tatapan bapak, ibu dan kedua adiknya yang kini dipenuhi senyum hangat. Air mata jatuh di pipiku tanpa bisa kutahan. Aku, yang bertahun-tahun merasa sebagai sampah dan anak yang tidak diinginkan, kini dipinta untuk menjadi bagian dari sebuah keluarga yang utuh. Mas Erik, suaraku bergetar hebat. Iya, aku kaget sekali. Mas Erik tetap diam, sabar menunggu di antara isak tangisku. Aku menyeka air mata, mencoba melihat masa depanku di matanya. Tapi, iya, aku mau. Aku terima, Bas. Mas Erik tersenyum, senyum paling tulus yang pernah kulihat di wajahnya. Ia mengambil cincin perak itu dan menyematkannya ke jari manisku. Cincin itu terasa pas, melingkar di jariku yang kasar karena kerja keras. Bagiku, cincin perak polos ini jauh lebih berharga daripada emas manapun di dunia. Selamat ya, Nak Sari, ujar ibunya sambil mendekat dan menepuk punggung tanganku. Semoga kalian bahagia. Di rumah asing ini akhirnya aku menemukan apa yang selama ini kurindukan. Sebuah tempat untuk pulang dan seseorang yang menerimaku apa adanya. Cincin perak di jari manisku terasa dingin, namun hatiku hangat. Di atas motor butut Mas Erik, aku memeluk tas kainku erat-erat, membiarkan angin sore menarpa wajahku yang sembab karena bahagia. Namun, di balik rasa haru itu, ada ketakutan yang mulai merayap seperti kabut. Mas, panggilku pelan, mencoba mengalahkan deru mesin motor. Mas Erik menyahut tanpa menoleh, fokus pada jalanan yang mulai berlubang. Kenapa Mas yakin melamarku secepat itu? Aku cuma orang biasa, Mas. Aku bahkan belum punya apa-apa untuk dibanggakan. Mas Erik tidak langsung menjawab. Ia melambatkan laju motornya saat kami melewati pematang sawah yang sunyi. Justru itu, Sari, kamu orang yang apa adanya. Aku gak butuh harta atau gelar. Aku butuh seseorang yang tulus. Dan aku lihat itu di kamu sejak hari pertama kamu mencuci piring di warungku. Air mataku jatuh lagi. Untuk pertama kalinya, seseorang melihat ketulusanku sebagai sebuah kekayaan, bukan beban. Aku tahu perjalanan kita gak akan gampang. Lanjutnya lagi. Kamu masih punya mimpi untuk kuliah. Aku gak akan halangi itu. Aku justru ingin mendampingi kamu meraihnya. Aku menyembunyikan wajahku di punggungnya, menangis tanpa suara. Terima kasih Tuhan, akhirnya ada orang yang menganggapku penting. Namun kebahagiaan itu terusik saat Mas Erik mengucapkan kalimat yang paling kutakuti. Sari, ada satu hal yang harus kita lakukan. Kita harus pulang ke desamu. Aku ingin minta restu keluargamu. Jantungku mencelos. Keluargaku? Mas tahu sendiri bagaimana mereka? Justru karena itu, kita datang dengan niat baik. Restu orang tua itu penting, Sari. Aku gak mau ada yang bilang aku menculikmu atau menikahimu diam-diam. Jalan desa sore itu berdebu, kering karena kemarau panjang. Bau jerami terbakar menyeruak, membawa kembali memori-memori pahit yang coba kukubur. Saat motor Mas Erik berhenti di depan rumah kayu tua bercat pudar itu, jemariku mendingin. Aku gemetar. Dua sosok perempuan keluar dari teras dengan wajah terkejut. Mbak Rina dan Mbak Wulan. Sari, seru Mbak Rina, suaranya melengking penuh keheranan.
Ia langsung menatap Mas Erik dari ujung kepala sampai kaki dengan tatapan menyelibik yang menghina. Aku melangkah maju dengan sisa-sisa keberanianku. "Kak, mana ibu? Aku datang untuk bertemu ibu." "Siapa laki-laki ini, Sar?" tanya Mbak Wulan ketus, melipat tangan di dada. "Ini Mas Erik, calon suamiku. Tolong panggilkan ibu, Kak." Kedua kakakku saling pandang. Lalu Mbak Wulan masuk ke dalam sambil berteriak memanggil ibu. Tak lama, sosok yang paling kutakuti muncul. Ibu melangkah keluar dengan wajah keras, matanya menyipit penuh kebencian. "Ngapain kamu pulang?" sentak ibu tanpa basa-basi. "Bukannya kamu sudah kabur, sekarang balik lagi membawa laki-laki?" Aku sudah menyiapkan hati, tapi tetap saja rasanya seperti disiram air es. "Ibu, aku pulang bukan untuk cari masalah. Aku ingin memperkenalkan Mas Erik." Ibu mendengus kasar. "Untuk apa? Kamu sudah bikin malu keluarga, Sari. Kabur seenaknya, bikin tetangga ngomong macam-macam." "Iya, Sari," Mbak Rina menimpali. "Kami nggak kira kami nggak malu. Ibu setiap hari harus cari alasan buat menutupi kelakuanmu." Aku menunduk, air mataku menetes ke tanah berdebu. Mas Erik melangkah maju, berdiri tegap di sampingku. "Maaf saya menyelah, nama saya Erik. Saya datang dengan niat baik untuk melamar Sari." Bukannya melunak, wajah ibu malah semakin merah padam. "Jadi kamu pulang hanya untuk minta restu kawin dengan laki-laki ini?" tanya ibu padaku. "Iya, Bu. Aku mohon restu ibu." Mbak Rina tertawa hambar. Suara tawanya menyakitkan telinga. "Restu? Sari, jangan bermimpi terlalu tinggi. Kami ini kakakmu. Kami belum menikah. Kalau kamu tahu diri, tunggu kami dulu. Jangan mendahului. Itu namanya melangkahi adat." "Tapi Kak, Mas Erik datang dengan niat baik." "Niat apa?" Ibu menyela tajam. "Laki-laki ini cuma pemilik warung soto kan? Apa pekerjaan itu pantas dibanggakan? Kamu mau menyamakan derajat keluarga kita dengan tukang soto? Rina sebentar lagi dilamar anak juragan beras. Aku sudah dijodohkan dengan pedagang besar. Terus kamu bawa pulang ini?" Hatiku hancur berkeping-keping. Mereka meremehkan pria yang telah memberiku harga diri saat mereka sendiri menginjak-injaknya. "Ibu, Kak, kenapa kalian selalu merendahkanku?" Suaraku bergetar hebat. "Mas Erik mungkin hanya punya warung soto, tapi dia jujur dan menyayangiku. Itu lebih penting dari harta." Ibu melangkah maju, berdiri tepat di fade wajahku. Nafasnya memburu. "Dengar, kalau kamu tetap mau menikah, tunggu kakak-kakakmu dulu. Dan aku tidak pernah akan merestui kalau laki-laki rendahan ini yang kamu pilih." Aku terisak, bahuku berguncang. Mas Erik meletakkan tangannya di bahuku, memberiku kekuatan. "Dan kalau kamu tetap keras kepala," ibu mengarahkan telunjuknya ke jalanan. "Jangan pernah injakan kaki lagi di rumah ini. Anggap saja kamu bukan anakku lagi." Duniaku gelap. Kalimat itu adalah vonis terakhir. Aku menatap mata ibu, mencari sisa-sisa kasih sayang yang mungkin tersisa. Tapi yang aku temukan hanyalah kekosongan dan dendam lama. "Baik, Bu," bisikku lirih. "Kalau itu keputusan ibu, aku tidak akan memaksa. Tapi aku juga tidak akan menyerah pada kebahagiaanku." Ibu memanggaikan tangan kasar, mengusir kami layaknya binatang. Kami berjalan keluar menuju motor. Aku menoleh sebentar ke pintu rumah yang ditutup dengan dentuman keras. Selesai sudah. Aku benar-benar tidak punya rumah lagi sekarang. "Mas, maaf, aku nggak menyangka mereka akan sekejam itu padamu," ucapku sambil terisak saat kami menjauh dari rumah. Mas Erik menghentikan motornya di bawah pohon besar yang sepi. Ia turun, lalu menatapku dengan sorot mata yang sangat tajam, namun sangat tenang. "Sari, sekarang saatnya kamu tahu siapa aku sebenarnya." Aku mengusap air mata, bingung. "Maksud Mas apa?" "Selama ini aku bilang aku hanya pemilik warung soto. Itu tidak salah, warung itu memang milikku, tapi itu bukan yang satu-satunya." Aku terdiam. Mataku membesar saat Mas Erik merogoh sesuatu dari saku jaketnya, yaitu sebuah kunci dengan gantungan logo mobil mewah yang sangat kontras dengan motor butut birunya. "Mas Erik, jadi selama ini